Oke, di sini ada klasifikasi akun. Nah, yang pertama ada namanya di akuntansi itu akun neraca. Nah, akun neraca. Sesuai dengan unsur-unsur dalam persamaan akuntansi, akun dapat diklasifikasikan menjadi akun-akun aktiva, kewajiban, dan modal. Akun-akun ini sering disebut dengan akun neraca atau akun real. Nah, contohnya, jadi di akuntansi ada namanya akun neraca. Untuk apa? Untuk pengelompokan akun-akun aktiva. Apa ini akun aktiva? Nah, di sini ada contoh akun aktiva. Nah, jadi kas tadi kan termasuk akun ya. Jadi yang termasuk akun ini banyak sekali di akuntansi ini ada akun yang namanya kas. Kemudian akun yang ada namanya piutang wesel. Nah, kalau di akuntansi, nah ada yang namanya piutang, ada yang namanya utang. Ini tentu berbeda ya. Piutang ini untuk bagi kita, misalkan ini kita perusahaan penjualan mobil. Kita menjual mobil ke customer, tapi secara kredit. Nah, otomatis customer punya utang dong ya ke kita, ke perusahaan. Nah, di dalam akuntansi itu disebut dengan piutang. Jadi, kita yang menghutangi, kita perusahaan yang memberikan hutang ke customer, kita sebut dengan istilah piutang. Kalau utang kan ketika kita yang berhutang ya, nah itu perbedaannya. Tapi ketika kita yang memberikan hutang, nah kita sebut dengan piutang. Contohnya di sini piutang wesel. Nah, kan ada ya, ada hutang wesel, ada hutang jangka panjang, jadi hutang itu juga banyak macamnya. Nah, kemudian ada piutang dagang. Contohnya mungkin perusahaan dagang. Nah, perusahaan kan ini di akuntansi kita sebut ada 3 ya, ada perusahaan jasa, tentu kegiatannya menjual jasa. Kemudian piutang dagang, kegiatannya menjual barang dagangan. Kemudian ada perusahaan industri, otomatis perusahaannya pembuatan dari bahan baku menjadi barang jadi, itu perusahaan industri. Karena di sini contohnya perusahaan dagang, jadi ada namanya piutang dagang. Jadi perusahaan itu punya jualan kepada customer, tapi jualannya itu kredit. Contohnya tadi di menjual mobil. Nah, menjual mobil ini dijualnya secara kredit, jadi kita sebut piutang. Nah, jadi ketika kita menjual mobil secara kredit, misalkan dijual kendaraan mobil 100 juta secara kredit. Nah, di perusahaan karena kredit otomatis kita tidak menerima kas ya. Kita tidak menerima uang tunai, tapi yang bertambah bukan uang tunainya karena kita jualnya kredit. Nah, kita tulis sebagai dengan piutang. Jadi piutang dagangnya bertambah. Yang berkurang apa? Yang berkurang adalah stok dagangan kita ya, persediaan barang dagangannya kita berkurang. Kemudian ada piutang usaha. Nah, piutang usaha ini untuk perusahaan jasa, jadi kita sebutnya sebagai piutang usaha. Kalau di perusahaan dagang, piutangnya kita sebut piutang dagang, kalau di perusahaan jasa kita sebut piutang usaha. Kemudian perlengkapan ini juga contoh akun aktiva. Jadi akun aktiva ini akun-akun hartanya perusahaan.
piutang juga kita masukkan ke dalam akun harta. Kenapa? Karena kan sebenarnya ketika kita menjual tadi mobil secara kredit, harusnya kan kita sudah dapat uang. Nah, itu kita sebut piutang masuk ke akun harta, walaupun uangnya belum ada di kita. Harta kita masih ada pada customer. Kemudian perlengkapan termasuk harta, beban dibayar di muka. Nah, ini contohnya. Perusahaan tersebut membayar sewa tempat, tapi kita bayar sewa itu 1 tahun ke depan. Nah, itu termasuk harta perusahaan karena yang seharusnya kita belum bayar, tapi kita bayar di awal. Jadi masuk ke akun harta. Kemudian tanah, ini jelas ya, tanah termasuk harta perusahaan, gedung, peralatan, mesin kendaraan. Kemudian di sini ada contoh akun kewajiban. Nah, selain akun aktiva, di akuntansi ada namanya pengelompokan akun-akun kewajiban atau disebut dengan pasiva ya. Ini boleh ditambahkan. Nah, jadi selain akun aktiva, akunnya hartanya perusahaan, di sebelah kanan ada namanya akun pasiva. Nah, akun pasiva ini akun-akun kewajiban. Jadi perusahaan itu kewajiban untuk membayar apa saja, untuk membayar hutang. Misalkan ada gaji karyawan yang belum dibayar, ini juga masuk ke utang gaji. Utang bunga, contohnya apa? Utang bunga ketika perusahaan meminjam uang di bank, otomatis ada bunganya utang bunga. Utang pajak, perusahaan mungkin belum bayar pajak, jadi kita punya utang pajak. Utang hipotek, nah ini banyak ya. Jadi macam-macam jenis hutang pun banyak, ada hutang hipotek, biasa juga ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Nah, kalau hutang hipotek ini termasuk hutang jangka panjang ya. Nah, kemudian intinya di akun kewajiban atau kita sebut pasiva ya. Pasiva, nah ini untuk menampung akun-akun utangnya perusahaan. Di sini ada lagi contoh akun modal. Nah, akun yang berkaitan dengan modal jelas adalah modal dari si pemilik ataupun prive, ini juga berkaitan dengan modal karena ketika si pemilik mengambil untuk keperluan pribadi, otomatis mengurangi modal yang ia tanamkan di perusahaan. Jadi contoh-contoh akun aktiva ini akun hartanya perusahaan, akun pasiva atau akun kewajiban adalah akun yang harus dibayar perusahaan. Akun modal, akun yang berkaitan dengan modalnya perusahaan, bertambah atau berkurang. Di sini nanti ada akun laba rugi. Nah, dalam persamaan akuntansi dijelaskan bahwa transaksi pendapatan dan beban dicatat sebagai penambahan dan pengurangan modal. Akun-akun pendapatan dan beban sering disebut akun laba atau rugi. Nah, jadi nanti di akuntansi itu nanti kita membuat namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi tentu di sini contohnya ketika perusahaannya dagang. Jadi yang berkaitan dengan laba atau ruginya perusahaan, penjualan. Kalau perusahaan dagang berarti penjualan. Kenapa penjualan? Karena kan setiap kali transaksi kita jual, nah misalkan kita jual mobil berarti masuk ke akun penjualan. Kemudian kalau perusahaannya jasa, namanya upah jasa atau pendapatan jasa atau pendapatan bunga ketika perusahaan menanamkan uangnya, kasnya taruh di bank. Nah, otomatis kan dapat bunga ya. Nah, atau misalkan perusahaannya menyewakan tempat, ini juga ada pendapatan sewa. Jadi nanti di akun laba rugi ini berkaitan dengan penghasilan perusahaan. Kalau perusahaannya dagang, kita sebut nanti penjualan. Kalau perusahaan jasa, kita sebut pendapatan jasa. Nah,
Beban yang terjadi untuk memperoleh pendapatan juga dapat bermacam-macam. Jadi di akuntansi ini, ketika kita membuat laporan laba rugi, ini pendapatan dikurangi dengan beban, ketemulah laba atau rugi. Kalau pendapatan tadi berasal dari mana? Ketika perusahaannya dagang berasal dari penjualan. Ketika perusahaannya jasa berasal dari pendapatan jasa. Harus kita kurangi dengan beban-beban perusahaan supaya untuk memperoleh nilai apakah perusahaannya laba atau rugi. Nah, contoh akun beban di sini perusahaan ada beban gaji, ada beban perlengkapan, ada beban listrik, kemudian ada beban telepon, ada beban penyusutan, beban bunga, beban sewa, beban serba-serbi. Intinya ini adalah akun beban-beban yang mengurangi pendapatan. Supaya terlihat nih ketahuan berapa sih labanya atau ternyata perusahaannya rugi. Jadi nanti ketika pendapatan lebih besar daripada beban, otomatis perusahaannya laba ya, kita hitung laba. Tapi ketika pendapatannya lebih kecil daripada beban, nah bebannya itu besar tapi pendapatannya kecil, jadi perusahaannya rugi. Kemudian selain akun di akuntansi nanti kita mengenal namanya buku besar. Apa sih buku besar? Adalah kumpulan dari akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan tersendiri. Banyaknya akun digunakan oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh sifat kegiatan perusahaan. Kalau perusahaannya dagang otomatis kan banyak ya kegiatannya. Kemudian akun tersebut diberi nomor dan memungkinkan pembuatannya untuk digunakan sebagai referensi. Nah, nomor ini disebut dengan kode akun. Nah, seperti tadi, kas itu punya kode akun, kemudian piutang punya kode akun, utang punya kode akun. Di sini contoh bagan akun neraca. Nah, jadi di akuntansi ini nanti selain tadi laporan laba rugi, nanti ada namanya laporan neraca. Neraca ini isinya apa? Isinya aktiva, sebelah kiri aktiva. Nah, aktiva ini tadi kan isinya harta perusahaannya. Di sini contohnya kas, kas termasuk harta perusahaan. 1.1 adalah nomor akun. Nomor akun kas adalah 1.1. 1.2 nomor akun untuk perlengkapan. Nah, kemudian 1.9 akumulasi penyusutan. Dan sebelah kanan, di sebelah kanan ini adalah akun-akun kewajiban atau akun pasifat. Nah, akun kewajiban tentu kewajiban perusahaan ya untuk membayar utang-utang. Di sini contohnya utang dagang 2.1 nomor akunnya. 2.2 nomor akun untuk utang bank. Begitu juga dengan modal. Ini ada nomor akun dan juga nama akun. Oke, berikutnya. Nah, akun ada nomor 4, itu akun pendapatan. Jadi ini berurut ya, nomor 1 itu untuk kas, kemudian nomor 2 itu untuk utang-utang perusahaan, akun nomor 3 untuk modal, akun nomor 4 untuk pendapatan. Di sini sudah dikelompokkan ya, sudah terlihat. Nah, aktiva itu akunnya 1, kewajiban akunnya 2, 3 itu untuk modal, 4 itu untuk pendapatan. Kemudian yang 5, nah akun yang kepala depannya 5 ini untuk akun beban. Di sini banyak, ada beban gaji, beban perlengkapan, beban air, beban listrik, beban penyusutan, beban serba-serbi. Nah, sebuah perusahaan besar dengan banyak departemen dan cabang, nomor akun mungkin terdiri dari 4 atau lebih angka. Saldo normal ya. Jumlah pendapatan yang dicatat dalam suatu akun biasanya sama atau lebih besar dari jumlah pengurangannya. Contoh,
Ini contoh kita mulai masuk transaksi yang pertama. Nah, Marsaban pada tanggal 1 Januari 2020 mendirikan perusahaan reparasi TV. Diberi nama Marsaban TV Service. Oke. Untuk itu, Marsaban menyetorkan modal ke dalam perusahaan sejumlah 1.600.000 misalnya. Jadi di sini akunnya ketika perusahaan menerima penyetoran modal dari si pemilik, berarti kita catat apa sih akun yang berkaitan. Tentu yang berkaitan adalah kas. Karena kan kita menerima setoran modal ya berupa uang tunai. Nah, jadi kita uangnya bertambah, kasnya bertambah. Berapa? 1.600.000. Kita tulis 1.600.000. Karena bertambah ya, jadi di sisi debit. Kemudian di akuntansi ini kita harus mencatatnya berpasangan. Jadi ketika ada yang bertambah, kemudian harus kita catat lagi akunnya apalagi nih. Tadi karena menyetorkan modal, jadi yang bertambah adalah kasnya, kemudian yang bertambah lagi adalah modalnya. Modal itu ketika bertambah, dia di sebelah kredit. Jadi berkebalikan dengan kas. Kalau kas kan kalau bertambah di debit. Nah, kalau modal di sebelah sini nih, sebelah kanan di sebelah kredit 1.600.000. Jadi ketika teman-teman menulis mencatat ya setiap transaksi pasti ada debit dan juga kredit. Ini harus berpasangan. Jadi ketika ada transaksi, oh debitnya apa nih? Karena penerimaan modal jadi debitnya adalah kas. Oh, modalnya juga bertambah ya. Kita tulis modalnya di sisi kredit 1.600.000. Jadi seimbang pencatatannya antara debit dan kredit. Nah, contoh berikutnya lagi ada transaksi. Tuan Marsaban membeli peralatan dengan harga contoh 1.200.000. Ia membayar tunai 700.000 dan sisanya 500.000 akan dibayar 30 hari kemudian. Jadi ini kita jual peralatan tapi tunainya cuma 700.000, sisanya kita utang. Nah, jadi kita di sini tulis ketika kita membeli peralatan bayar tunai, jadi kasnya otomatis berkurang. Tadi kan di debit 1.600.000 ya. Sebentar. Sebentar ya, ini share. Oke. Nah, di sini contohnya kita beli peralatan, tapi bayar tunainya cuma 700.000, sisanya 500.000 ini utang. Kita catat di sini, ketika kita membayar tunai, jadi otomatis kasnya berkurang 700. Ini 1.600.000 dari mana? Ini dari yang tadi transaksi pertama ya. Jadi kita tidak perlu membuat T lagi karena kan cukup satu akun satu T. Nah, jadi kita tinggal teruskan di sini. Oh, tadi kita bayar untuk beli peralatan ya udah karena kasnya berkurang kita catat di sebelah kredit 700. Kemudian karena bayarnya secara utang kita tulis di sini utang karena utang yang bertambah di sisi kredit 500. Kemudian, nah, yang bertambah lagi apa nih? Peralatan. Karena kita beli peralatan. Jadi ada 1.200.000. Sebentar ya. Siapa ini?
Oke. Nah, di sini ada 3 karena kita membayar, peralatannya secara tunai dan sisanya hutang. Jadi tadi kasnya kita berkurang 700, utang kita bertambah, utang itu bertambah di sisi kredit 500. Kemudian debitnya, totalnya kan tadi 1.200.000 kita catat di sini 1.200.000. Jadi kita catat debit 1.200.000, kreditnya ada di sini 700, di sini 500. Jadi sama antara debit dengan kredit itu 1.200.000. Kan ini 700 ditambah dengan 500. Nah, ini contoh lagi Tuan Marsaban membeli perlengkapan dengan tunai harganya 200. Ini masih di akun T yang sama, karena kita cukup sekali ya membuat akun T-nya, kita tinggal meneruskan. Oh, transaksi berikutnya membeli perlengkapan, jadi berkurang di sisi kredit 200. Karena kita beli perlengkapan, jadi perlengkapan kita bertambah, kita catat di sebelah debit. Jadi debit 200 perlengkapan, kreditnya adalah kas. Nah, jadi sama ya. Antara debit dan kredit, kita harus catat 2 kali. Yang satu di sebelah debit, yang satu di sebelah kredit. Contoh lagi, Marsaban menerima tunai jasa servis. Nah, karena kita menerima tunai uang, jadi kita tulis di sini, kas kita bertambah berapa? 600. Ini dari mana? Ini tadi dari transaksi yang sebelumnya ya, karena kita tinggal meneruskan. Kita catat di sini, kas kita, uang kita bertambah 600. Kemudian, bertambah lagi pendapatan. Nah, di sini pendapatan kita bertambah di sisi, kredit. Kalau pendapatan bertambah itu di sisi kredit, 600. Jadi debitnya kas, kreditnya pendapatan. Nah, ini kita catat 2 ya, 600, 600. Transaksi berikutnya, selama bulan, Januari, Marsaban ini membayar beban-beban, di antaranya ada gaji upah, kemudian listrik, air, serba-serbi, totalnya 225. Kita bikin, karena tadi belum ada akun beban, kita bikin akun beban. Di sini ada beban gaji, beban perlengkapan. Nah, kita catat nih, tadi bayar gaji 50.000, bayar perlengkapan 150, kemudian bayar, serba-serbi. Nah, kemudian karena bayar-bayar, jadi kreditnya adalah kas. Nah, langsung di total 225. Di sini setelah kita membuat akun T, lalu kita rekap. Nah, kalau tadi kan masih satu-satu ya. Nah, ini kita rekap. Di sini totalnya ada berapa? Oh, di sini ada kasnya di akhir bulan ada 995. Kemudian perlengkapan di akun T ada 50. Kita lihat di akun T bebannya ada berapa. Nah, kita total. Pasti kalau kita mencatatnya dengan benar dengan teliti, nanti antara saldo debit dengan kredit itu sama, 2.700.000. Sini ada contoh laporan laba rugi. Nah, ketika membuat laporan akuntansi, pasti format laporan laba ruginya seperti ini. Jadi di sini ada apa namanya? Sebentar. Ada namanya pendapatan jasa. Kalau perusahaannya tadi Marsaban kan perusahaan jasa ya. Nah, di sini kita rekap nih. Pendapatan jasanya ada berapa? 1 bulan ada 600. Beban usaha yang dikeluarkan ada berapa? Oh, banyak sekali, ada 375. Jadi labanya itu pendapatan jasa dikurangi dengan beban-beban. Nanti ketemu
Laba bersih 225. Dari mana? Pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, ini ada 225. Jadi perusahaannya laba sebesar 225 karena pendapatannya lebih besar daripada beban yang kita keluarkan. Laporan perubahan modal. Nah, selain laporan laba rugi ada namanya laporan perubahan modal. Di sini ada modal awal Marsaban kan tadi 1.600.000. Ketika perusahaannya laba, otomatis menambah modal, kita catat di sini. Kemudian Marsaban juga mengambil untuk keperluan pribadi, jadi modalnya kita kurangi karena Marsaban mengambil untuk keperluan pribadi. Jadi di sini total akhir modalnya 1.745. Jadi di akuntansi ketika laba otomatis menambah modal, tapi ketika rugi otomatis mengurangi modal. Nah, kemudian ada namanya laporan neraca. Tadi selain laporan laba rugi, laporan perubahan modal ada namanya laporan neraca. Di sini tadi neraca untuk mencatat hartanya perusahaan. Di Marsaban TV, contoh harta perusahaan itu ada kas, perlengkapan peralatan. Kemudian di sisi pasifannya ada kewajiban dan modal, utang, total kewajiban dan modal. Ini juga harus seimbang antara debit dengan kredit. Nah, nanti juga di akuntansi kita belajar cara membuat jurnal umum. Nah, jurnal ini adalah jurnal yang paling sering dipakai karena formatnya yang mudah. Di sini ada contoh transaksi jurnal umum. Jadi slide terakhir itu contoh transaksi jurnal umum, tapi nanti kita akan pelajari lagi jurnal umum di pertemuan berikutnya. Nah, jadi kita membuat akun ya, membuat akun. Nah, jadi intinya di pertemuan ketiga ini kita mengenal apa itu akun, kemudian apa itu debit kredit, ketika ada transaksi kita harus mencatat di sisi debit atau kredit, kemudian transaksi itu berkaitan dengan akun apa sih? Nah, itu di pertemuan yang sekarang ya. Oke, nanti slide-nya juga akan Ibu taruh di si akad, jadi nanti teman-teman bisa download materinya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh di grup WA ya. Nah, boleh silakan diskusi di situ, nanti Ibu akan jawab. Di pertemuan ini materinya tadi akun, materinya ada 30 slide, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan boleh japri Ibu boleh, di grup boleh. Nah, kemudian untuk absen juga nanti Ibu akan screenshot ya, siapa saja yang sudah absen. Kemudian ini juga Ibu record ya, nanti akan Ibu upload ke YouTube. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa hadir,
bisa dilihat, ataupun tadi kurang jelas nanti bisa dilihat ya videonya berulang-ulang. Nah, oke. Oke. Baik, karena waktunya juga sudah ya, sudah cukup, Ibu akan akhiri pertemuan, hari ini. Nanti jika teman-teman, akan bertanya tidak apa-apa ya di grup ya, atau, di japri ke nomor Ibu. Sementara, belum ada tugas, nanti kalau ada tugas Ibu share ya di grup. Oke. Oke. Ini ada kolom chat banyak ya ini. Sholawat dulu Bu, lagi maulid Bu, I'm sorry. Oke, kayaknya malam minggu ini banyak yang sedang maulid ya. Oke, baik, waktunya juga Zoom-nya ini akan berakhir. Jadi Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Nanti jika teman-teman kurang jelas, boleh ditanya. Oke ya, sebentar, Ibu ambil dulu dokumentasi ya. Boleh yang videonya bisa di-on-in. Oke. Oke, terima kasih kembali ya teman-teman ya. Zoom-nya ini juga 2 menit lagi berakhir. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga teman-teman semua sehat ya, karena di cuaca yang sedang tidak baik-baik. Semoga teman-teman sehat. Kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk absen di si akad, pastikan absennya berhasil. Semoga ilmu yang didapatkan kita menjadi berkah, dan juga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Ibu. Semoga bermanfaat. Izin live. Assalamualaikum. Jawabannya dulu ya Bu.